Gimana guys ceritanya guys? Seru kan guys? Oke guys, kemarin yang part 1 part 2 nya kita di Jejak Goib Alam Merapi ya guys. Dan part 3 nya kita langsung lanjut ke dua kera kembar alas wetan guys. Dan part keempat nya kita masih ke dua kera kembar alas wetan ya guys. Terima kasih untuk Yosita yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisah Jagat Segoro Demit ini guys. Untuk itu kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita Jagat Segoro Demit berikutnya guys. Cerita ini terus menyambung ya guys, hingga bikin kalian penasaran guys. Oke guys, udah gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe DG Galang DG Channel. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pukulan terkena telak di tubuh seekor monyet kecil yang berusaha menolong kami hingga terhempas dan menyisakan luka di tubuhnya. Aku mengambil air dari sungai dan memadamkan api itu, namun kera itu masih mencoba berdiri sebelum akhirnya pukulan serupa menghilangkan kesadarannya hingga terbawa arus sungai. Aku mencoba mengejar kera itu, namun arus sungai terlalu deras. Melihat kejadian itu, salah satu kera lainnya terlihat marah. Dengan sekuat tenaga ia memukul mundur Demit yang merasuki Pak Dirman hingga masuk ke dalam hutan. Seketika pusaka Linus jatuh dari tubuhnya seolah memanggilku untuk mengambilnya. Letakkan aku di hutan itu. Seketika suaraku menjadi berat seperti saat Linus memegang pusaka ini. Pusaka ini seperti punya kesadaran sendiri. Sebelum aku semakin bingung, tiba-tiba ada yang mengambil alih tubuhku seperti tadi. Letakkan aku di hutan. Aku jaga agar setan itu tidak keluar. Mendengar itu aku seperti mendapat harapan untuk menyelamatkan kami dan warga dari setan yang merasuki Pak Dirman. Dengan sigap aku menyeberangi sungai dan menusukkan pusaka itu ke tanah hutan itu. Kesini! Ucapku memanggil kera yang masih bertarung dengan setan Pak Dirman. Namun seperti terbakar amarah, kera itu tidak memperdulikanku dan terus bertarung. Nanti akan ada yang menyelesaikan permasalahan ini. Sampai waktunya tiba, aku yang akan menjaga hutan ini. Sekali lagi suara pusaka itu merasuki tubuhku. Tak lama setelahnya pusaka yang kutancapkan di tanah itu mengeluarkan kabut yang mulai menyelimuti seluruh hutan. Aku terus melihat ke arah kera yang menolong kami itu, namun ia tetap bertarung dan hanya sekali menoleh ke arahku saat kabut mulai menutupi hutan ini. Cukup lama Linus tidak sadarkan diri hingga saat siang hari kami baru bisa berkumpul di rumah Pak Damar. Maaf ya Linggar, saya benar-benar tidak menyangka Pak Dirman memiliki niat sebusuk itu. Ucap Pak Damar. Iya Pak, kita juga salah, udah terpancing dengan jebakannya. Tapi kalau tidak ada kejadian kemarin, mungkin Pak Dirman masih tinggal di desa ini dan melancarkan siasat busuknya. Ucap Linus yang telah sadar setelah tertidur semalaman. Sepertinya kami semua setuju dengan ucapan Linus. Saat ini seluruh warga masih cukup ramai dengan cerita dari kami dan pemuda yang ikut ke dalam hutan. Tak sedikit yang khawatir dengan kami dan membantu sebisa mungkin. Tapi aku sama sekali gak nyangka ternyata kamu punya kekuatan seperti itu. Ucapku pada Linus, namun Linus hanya menghela nafas. Kekuatan itu hanya titipan Linggar. Mungkin sekarang kamu melihat itu sebagai hal baik. Tapi kalian kan gak tahu masalah apa saja yang sudah diakibatkan oleh kekuatan ini sebelumnya. Mungkin benar ucapan Linus, wajar bila kekuatan seperti itu bisa memberikan masalah atau dampak tertentu. Namun setidaknya kali ini kekuatan itu berhasil menolong kami. Setidaknya aku berterima kasih, kekuatanmu itu sudah menolong kami. Tapi apakah masalah pusakamu itu ditinggal di hutan itu? Linus menggeleng sambil menyeruput kopi hitamnya. Gak masalah Linggar. Aku dan pusaka itu terhubung satu sama lain.
Kelak saat waktunya tiba pasti dia akan kembali. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Damar masih mengizinkan kami untuk menyelesaikan program kerja kami. Namun kali ini beberapa utusan dari universitas datang untuk memastikan kondisi kami. Untungnya kami berhasil meyakinkan mereka mengenai keselamatan kami, tapi sebenarnya aku masih merasa penasaran. Apakah seekor kera yang terbawa arus sungai saat menolong kami bisa selamat? Semoga saja aku masih ditakdirkan untuk bertemu dengan kera itu lagi. Panjul, sini. Bocah Pak Le memanggilku ke sebuah bangunan tua di sebuah pedalaman desa. Mau Pak Le, gak mau aku, jawabku yang berdiri geri saat melihat penunggu bangunan itu yang muncul setelah Pak Le membaca doa. Walaupun Pak Le sudah beberapa kali mengajakku membantu warga menyelesaikan masalah seperti ini, aku tetap tak terbiasa dengan wujud-wujud makhluk halus yang kami hadapi. Reneo, sini cepet. Katanya mau jadi kuat biar bisa ngalahin pemain ludruk itu. Memang benar ucapan Pak Le, seharusnya aku melatih mentalku untuk bersiap menghadapi makhluk yang menghabisi keluarga dan warga desaku. Tapi yang sedang Pak Le hadapi ini adalah makhluk gendruwo berkaki 4 yang tingginya hampir menembus loteng bangunan itu. Enggak Pak Le, serem, ucapku yang segera melarikan diri dari pandangan demit-demit itu. Terlihat Pak Le hanya menggeleng melihat kelakuanku. Aku pergi hingga terhenti di sebuah sungai di pinggir desa. Sepanjang jalan aku hanya menggerutu meratapi nasibku saat ini yang harus menemani Pak Le berurusan dengan demit-demit itu. Namun tak lama setelah aku tiba di sana, aku melihat ada sesuatu mengambang di antara aliran sungai itu. Bentuknya menyerupai seekor hewan. Entah mengapa dari dalam tubuhku muncul perasaan untuk masuk ke sungai dan menolong makhluk itu. Seekor spengkles keras. Sampai saat ke pinggir sungai, aku baru melihat banyak sekali bekas luka dengan darah yang masih segar terlihat dari bekas luka di tubuhnya. Aku benar-benar tidak tega melihat kondisi makhluk ini. Seketika aku teringat kekuatan Pak Le yang mampu menyembuhkan luka dan kutukan. Mungkin saja Pak Le bisa menolong makhluk ini. Dengan segera aku menggendong makhluk itu dan membawanya ke Pak Le. Pak Le, Pak Le, tolong Pak Le. Teriakku yang berlari mengarah ke bangunan yang penuh makhluk halus itu. Ngalah Panjul, kalau gak mau bantuin ya jangan gangguin toh. Ucap Pak Le yang terkaget melihat kedatanganku saat sedang membacakan doa. Aku meletakkan tubuh kera yang terluka itu ke atas meja di bangunan itu dan meminta tolong Pak Le menyembuhkannya. Tolong Pak Le. Pak Le memeriksa tubuh monyet itu dan sepertinya tidak menemukan detak jantung maupun nafas darinya. Panjul, monyet ini udah mati. Nanti kita kuburin aja. Sebenarnya aku tahu itu, tapi bagaimana cara menjelaskan ke Pak Le mengenai sesuatu yang kurasakan ini ya? Pak Le, dicoba dulu Pak Le, tolong. Kamu merasa ada yang aneh ya, Jul? Seketika wajah Pak Le terlihat menjadi serius. Iya Pak Le. Pak Le juga. Enggak, tapi kamu lihat sekitarmu. Seluruh penghuni bangunan ini menjauh ketika jasad kera ini sampai di tempat ini. Benar kata Pak Le. Aku baru sadar semua makhluk halus di bangunan ini menjaga jarak dari kami setelah kedatanganku dan kera ini. Setelahnya Pak Le mengambil sebuah keris yang terbungkus kain lusuh. Menggoreskan keris itu pada jarinya, seketika darah Pak Le berubah menjadi api yang menetes ke tubuh kera itu. Ini ilmu penyembuhan yang terbaik yang kubisa. Semoga saja ini berguna. Aku hanya mengangguk menyaksikan ilmu yang baru pertama kali kulihat ini. Perlahan luka-luka kera itu menutup sedikit demi sedikit hingga hampir tak bersisa. Aku menunggu dengan was-was berharap monyet kecil ini bisa selamat. Pak Le, lukanya sembuh. Jangan senang dulu. Kalau nafasnya tidak kembali hasilnya akan sama saja. Beruntung tak lama setelahnya terlihat dada monyet itu mulai bergerak. Pak Le. Aku menoleh pada Pak Le sambil tersenyum. Terlihat Pak Le juga menghela nafas merasa lega ilmunya bisa menolong kera itu. Kera itu mulai bergerak, namun sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kesadarannya. Melihat hal itu, Pak Le membacakan doa pada sebotol air dan memberikannya padaku. Sepertinya ada kutukan yang menyerang hewan ini. Minumkan air ini saat dia sudah bisa bergerak.
Perintah Pak Ale, aku mencoba menyentuh tubuh monyet itu dan merasakan hawa dingin dari seluruh tubuhnya. Sepertinya benar kata Pak Ale, masih ada kutukan yang menyerang monyet ini. Dengan sarung yang selalu kubawa, aku membungkus tubuh monyet itu dan menggendongnya berharap ini dapat menghangatkannya. Ketek kuwi mau kamu pelihara? Tanya Pak Ale yang sepertinya terlihat cemas bila aku ingin memelihara hewan yang sepertinya menyimpan hal aneh ini. Iya Pak Le, biar sembuh dulu. Siapa tahu kalau sudah sembuh bisa jadi temanku. Sepertinya Pak Le mengerti rasa kesepianku dan membiarkanku merawat kera ini. Mau saya kasih nama Kliwon, bagus kan Pak Le? Nama apa itu? Nama kok nyeremin. Loh, ini namanya monyet jagoanku. Siapa tahu bisa jadi jagoan kayak dia. Pak Le tertawa mendengar jawabanku. Tapi Jul, kamu udah gak takut lagi sama hantu-hantu itu? Aku baru ingat dan segera melihat ke belakang. Rupanya sang genderuwo besar tadi sudah berada di belakangku sambil berjongkok memamerkan wajah besarnya yang dipenuhi bulu berwarna hitam. Setan! Ucapku yang ketakutan dan segera berlari meninggalkan bangunan itu sambil menggendong Kliwon. Terlihat Pak Le masih tertawa di sana seolah merasa senang setelah mengerjaiku. Jangan keluar dari desa ini tanpa seizin Pak Le. Kata-kata itu selalu terucap setiap Pak Le meninggalkanku di desa. Sebenarnya tidak masalah. Toh warga desa ini juga sudah mulai akrab denganku. Apalagi masakan bule juga membuatku betah untuk ada di rumah. Hei, Kliwon! Turun! Nyariin apa toh? Ucapku yang masih selalu heran dengan tingkah laku Kliwon yang berbeda dengan monyet pada umumnya. Seringkali ia menaiki atap rumah dan terus menatap ke arah barat. Entah insting apa yang membuatnya selalu melihat ke arah sana. Untungnya walaupun seperti itu, Kliwon selalu menurut apabila mendengar perintah dariku. Cayo, Malek pergi lagi ya? Iya mas, ada tugas negara Konoha. Nganterin pejabat negara ke pasar malam. Wele, yang jelas toh Jul. Balas Mas Gimin yang segera pergi setelah mengusap-usap kepalaku. Aku hanya tertawa kecil melihat reaksi Mas Gimin atas jawaban isengku. Setelah Kliwon turun, aku mengajaknya ke kebun pisang di belakang hutan untuk mencari makan sekaligus mengisi waktu. Seperti biasa, setelah memasuki kebun pisang, Kliwon melompat dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa lelah. Awalnya aku kesulitan mengikutinya, namun kali ini aku sudah mulai terbiasa. Kemanapun dia pergi, aku sudah siap untuk mengikutinya. Kami mengumpulkan beberapa pisang yang kami dapat dan memakannya di salah satu dahan pohon yang besar di hutan itu. Lanjut, ngambil pisang lagi. Ucap Bu Darmi, pemilik kebun pisang yang tiba-tiba datang untuk membersihkan kebun. Enggak Bu, minta dikit yo, nanti panggil bantu bersihin kebunnya. Ucapku yang merasa malu pada Bu Darmi karena ketahuan mengambil pisang di kebunnya. Iya, gak apa-apa. Yang penting beli. Jangan pisang yang mau dijual. Bu Darmi memang sangat baik padaku, namun tetap saja aku harus menjaga etika. Jangan sampai ia jatuh miskin karena pendapatannya dari berjualan pisang jadi bangkrut gara-gara aku dan Kliwon. Setelah kenyang dengan pisang dari kebun Bu Darmi, aku dan Kliwon melanjutkan janjiku membersihkan kebun itu. Kliwon cukup mahir mengumpulkan daun-daun pisang yang sudah kering dan jatuh dari pohonnya, lalu mengumpulkannya ke suatu tempat untuk dibakar. Sudah saya sudah bersih, tinggal pulang aja. Ini dibawa buat di rumah. Ucap Bu Darmi sambil membawakan kami sesisir pisang lagi. Wah, malah dikasih lagi. Terima kasih ya Bu. Ucapku yang segera mencium tangannya dan pamit ke Bu Darmi. Tak disangka Kliwon juga mengikuti tingkahku. Ia mengambil tangan Bu Darmi dan mencium tangannya seperti yang kulakukan. Sontak terlihat raut muka gemas di wajah Bu Darmi. Bule! Ucapku dengan bangga saat memasuki rumah yang sudah tercium bau masakan. Dikasih Bu Darmi lagi. Sudah bilang terima kasih belum? Udah dong. Masak sayur lodeh ya bule? Tanyaku yang mendadak menjadi lapar kembali setelah mencium aroma masakan bule. Iya, sana mandi dulu. Nanti selesai mandi, masaknya sudah siap.
Siap, komandan. Ucapku yang segera menurut sambil melakukan pose hormat layaknya seorang prajurit, dan bule hanya menggeleng-geleng saja melihat tingkahku. Baru saja selesai mandi, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketok oleh seseorang. Permisi. Ucap seseorang memanggil dari luar. Bule yang mendengar ucapan itu segera keluar membukakan pintu. Pak Le belum pulang gak, Bu? Tanya seorang bapak warga desa yang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Itu loh, Bu, di rumah timur muncul pocong lagi. Anak-anak pada ketakutan. Bule menanyakan dengan detail mengenai kejadian itu, namun bapak itu juga hanya mendengar dari warga lainnya. Terdengar ucapan bahwa bule akan menyampaikan kejadian ini ke Pak Le begitu ia pulang. Bapak itu menyetujuinya, namun sebelum ia pulang ia sempat menyebutkan sebuah kalimat yang membuatku penasaran. Bule, kata beberapa warga pocong itu makhluk dari bangunan di belakang hutan itu. Bangunan di belakang hutan? Ada bangunan apa di sana? Setelah bule menutup pintu, aku segera menanyakan rasa penasaran kepada bule. Bule, di belakang hutan memang ada bangunan apa? Bule hanya mengusap kepalaku dan menjawab sambil berjalan. Nanti kamu juga tahu. Jangan ke sana yuk. Suatu saat pasti paling ngajak kamu ke sana. Aku mengangguk. Jawaban bule setidaknya bisa sedikit menahan rasa penasaranku, walaupun sebenarnya aku tetap penasaran bangunan apa yang dimaksud. Mumpung masakan bule masih hangat, aku akan segera mengambil piring dan nasi untuk bule dan mengambilkan juga nasi setinggi gunung di piringku. Ya ampun Cahyo, kayak seminggu gak makan aja. Gak apa-apa bule, biar Cahyo kenyang cepet besar biar tambah kuat. Jawabku yang segera memilih lauk yang sudah tersusun rapi di meja makan. Kasihan Pak Le gak kebagian sayur lodeh seenak ini. Ocehku dengan mulut yang masih dipenuhi makanan. Bule hanya tertawa saja melihat tingkah lakuku, sementara Kliwon sibuk sendiri dengan pisang yang dibawakan Bu Darmi tadi. Bule, kalau Cahyo coba nantangin pocong yang muncul di rumah timur, boleh gak? Yakin kamu gak kabur kayak kemarin lagi? Aku diam sejenak sambil melanjutkan makan. Memang benar, bisa jadi nanti aku kabur lagi saat melihat sosok menyeramkan pocong itu. Tapi bila tidak nekat, aku tidak akan bisa berkembang. Cahyo coba bule, kalau emang gak berani ya pulang lagi. Jawabku santai sambil menyelesaikan makanku. Segera setelah membereskan meja makan dan mencuci piring, aku segera pergi ke pendopo belakang dan mencari buku yang digunakan Pak Le untuk mengajarkanku ilmu batin. Aku mencoba mengulik-ulik kembali mengenai ilmu untuk menenangkan makhluk halus, terutama yang akan coba ku hadapi nanti, pocong. Bule, Cahyo pamit, ucapku sambil berlari keluar, namun bule malah menyusulku dan memberikanku sesuatu. Tunggu dulu, ini kalau kamu gagal nyalain ini terus pulang ya. Bule memberikanku sebuah korek api tua dengan ukiran kuno. Aku tahu benda ini adalah benda yang digunakan Pak Le saat menolongku dulu. Dengan segera aku mengangguk dan meninggalkan rumah. Rumah timur adalah rumah yang terletak beberapa kebun dari rumah bule. Tidak jauh dan aku juga sering melewatinya, makanya aku berani ke sana. Rumah ini sudah ditinggali cukup lama oleh pemiliknya dan belum ada yang menceritakan kemana perginya mereka. Setelah malam, warga desa biasanya sudah masuk ke rumah. Namun kali ini aku beruntung, masih ada Bu Darmi dan beberapa warga yang masih beraktivitas di luar rumah. Setidaknya sepanjang jalan yang gelap ini aku tidak terlalu takut. Sayangnya setelah mencapai rumah timur yang dikelilingi kebun, penerangan sudah benar-benar hampir tidak ada. Aku berjalan hanya berbekal penerangan dari cahaya bulan dan akhirnya sampai tepat di depan rumah itu. Rumah ini terbuat dari kayu namun tidak terlalu tua. Saat sampai pekarangan rumah ini, Kliwon terlihat sedikit gelisah dan aku pun mulai berhati-hati. Aku mengintip ke arah jendela rumah yang sedikit terbuka untuk mencari petunjuk, namun hanya kegelapan yang ada di dalam ruangan itu. Saat hari semakin larut, aku sudah merasakan hawa keberadaan yang tidak biasa. Suara burung gagak yang jarang terdengar kini berkali-kali memecahkan keheningan malam, seolah merasakan sesuatu. Kliwon tiba-tiba melompat masuk ke dalam rumah tanpa seizinku dan menunggu di sebuah ruangan di rumah itu. Aku yang bingung segera bersiap pergi dan menghampiri Kliwon, namun tiba-tiba hawa dingin yang sejak dari tadi menggangguku
membuatku tidak mampu menoleh. Mungkinkah Kliwon melihat sesuatu di belakangku sehingga dia menjauh? Aku memaksakan kepalaku menoleh ke belakang, walaupun sebenarnya mungkin aku sudah tahu apa yang akan muncul di belakangku. Sesosok jasad manusia terbungkus kain kafan dengan wajah pucat yang terus menatap ke arahku. Seketika aku terjatuh, tak mampu menahan rasa takutku. Namun aku sudah membulatkan tekad untuk menenangkan makhluk ini. Aku membacakan doa-doa yang sebelumnya pernah diajarkan Pale untuk menenangkan makhluk itu, namun makhluk itu tidak bergeming. Bukan karena doa itu tidak bekerja, tapi sepertinya makhluk itu memiliki maksud lain. Ia saling berpandangan dengan Kliwon yang menatap dari dalam rumah, seolah terjadi komunikasi di antara mereka. Tak lama setelahnya pocong itu menghilang, seolah mengerti akan sesuatu. Kliwon melompat ke bahuku dan melompat lagi meninggalkanku ke hutan sebelah barat. Aku mencoba mengejarnya, namun ia terlalu cepat dan setelah cukup lama aku baru sadar. Arah Kliwon berlari itu adalah arah bangunan di belakang hutan. Aku merasakan dilema harus mengejar Kliwon atau melapor pada bule sampai suatu ketika suara ramai mulai terdengar di sekitar desa. Aneh mas. Aneh pulang. Biasa sebelum maghrib dia sudah pulang. Terdengar suara Bu Darmi dari jauh. Yang benar bu, hati-hati, kemarin juga ada anak kampung sebelah yang hilang. Sampai sekarang belum kembali. Bu Darmi terlihat was-was. Ia meminta bantuan warga untuk membantu mencari Ani, anak semata wayangnya yang umurnya tidak jauh denganku. Saat aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, aku berpikir apa mungkin Ani dan anak yang hilang dari desa sebelah itu berada di bangunan belakang hutan, tempat di mana arah Kliwon berlari. Mungkin aku bisa menanyakannya pada bule. Tapi kalau aku pulang sekarang, mungkin bule tidak akan mengizinkanku untuk menyusul Kliwon. Kasihan Bu Darmi bila Ani benar-benar tersesat di bangunan itu. Aku terhenti sejenak tepat di depan rumah bule. Rasa khawatirku mulai mengalahkan rasa takutku dan aku memutuskan berlari kembali ke arah Kliwon pergi. Bangunan di barat hutan desa. Hanya dengan sandal jepit dan sarung yang menghangatkan tubuhku, aku berlari menerjang pohon-pohon di perbatasan desa. Aku sedikit mengenal hutan ini, namun aku belum pernah tahu apa yang ada di baliknya sampai akhirnya aku menyeberangi sebuah sungai. Samar-samar terlihat bangunan besar yang sudah terbengkalai di luar hutan. Bangunan besar dengan cerobong asap yang sangat besar dan beberapa bangunan pendamping dengan arsitektur Belanda. Bangunan ini dulunya adalah sebuah pabrik. Aku memperhatikan sekitar bangunan, bukan hutan lagi yang berada di sisi lain dari pabrik itu, melainkan rumah-rumah Belanda yang sudah pasti tidak ditempati lagi. Jadi ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh warga desaku. Sebenarnya aku cukup takut. Seorang anak kecil sendirian di ujung hutan berhadapan dengan bangunan pabrik tua besar terbengkalai. Lumut dan sulur besar dari pepohonan sekitarnya sudah hampir melahap bangunan tersebut. Kliwon! Dan aku mencoba mencari keberadaan temanku itu. Aku berjalan selangkah demi selangkah. Halaman lapangan pabrik ini terasa cukup terang dengan sinar bulan purnama yang menyinarinya. Beberapa pohon pisang liar terlihat tumbuh subur di dekat pabrik ini, dan aku tahu di sekitar tempat itu sudah ada sesosok makhluk yang mengintip dari sela-sela daun di atas pohon pisang. Pintu pabrik itu terbuat dari besi dan berukuran sangat besar. Salah satu pintunya terbuka setengah, membuat siapapun bisa keluar masuk seenaknya. Aku mengintip sedikit tanpa maksud untuk memasuki bangunan gelap itu. Gelap, tidak ada penerangan sama sekali di sana, yang membuatku merasa tidak ada gunanya untuk masuk ke sana tanpa membawa penerangan apapun. Awalnya aku memutuskan untuk pulang, namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam pabrik tersebut. Suara anak kecil terdengar lirih dari dalam bangunan itu. Aku tahu dengan jelas itu adalah suara Ani. Ani! Kamu Ani kan? Aku berteriak sambil memasukkan kepalaku ke dalam pabrik tersebut sehingga suaraku menggema. Aku pastikan seandainya ada seseorang di pabrik itu, ia pasti mendengar. Ucap suara itu. Setelah memastikan itu suara Ani, aku segera berlari ke dalam bangunan mencari keberadaan Ani. Ani, di mana kamu? Aku berlari ke sekeliling bangunan itu hanya bermodalkan cahaya bulan yang masuk melalui langit-langit. Cayo,
Terdengar ucapannya berasal dari salah satu ruangan di lantai 2. Aku segera berlari ke atas menaiki tangga yang terbuat dari besi bordes. Suara berisik langkah kakiku terdengar jelas menggema ke seluruh bangunan. Aku mencari ke asal suara itu hingga sampai di salah satu ruangan yang diisi sebuah mesin besar. Hanya butuh waktu sebentar untuk menyadari itu adalah mesin penggilingan tebu dan segera aku bisa menyimpulkan bahwa tempat ini dulunya adalah pabrik gula. Di sudut ruangan yang cukup besar itu terlihat seorang anak kecil meringkuk di antara mesin tersebut. Ani, Aku segera berlari menuju tempat di mana anak itu berada. Anak perempuan itu menoleh, wajahnya terlihat sembab, namun aku bisa memastikan bahwa itu adalah Ani. Sayang, harusnya kamu jangan masuk. kamu ngomong apa Ani? Ayo kita pulang. Ibumu nyarain terus dari tadi. Ani menggeleng sambil menyeka air matanya yang mulai menetes lagi. Enggak, Cayo. Kita gak bisa keluar lagi. Ani berkata dengan suara sesegukan sambil menunjuk ke salah satu sudut bangunan. Aku memperhatikan tempat itu. Terlihat samar-samar bayangan yang bergoyang-goyang seperti tergantung oleh sesuatu. Rasa penasaranku membuatku mendekat, dan di sana terlihat seorang anak kecil yang setengah badan bagian atasnya tergantung di antara langit-langit bangunan tanpa ku ketahui di mana bagian tubuh lainnya. Ani, itu apa? Tanyaku yang mulai ketakutan dengan pemandangan yang kulihat. Makhluk itu mencari korban, Cayo. Hari ini dia, malam ini bisa saja aku atau kamu yang sudah memasuki bangunan ini. Aku memaksa menarik tubuh Ani untuk keluar dari ruangan itu. Perlahan selangkah demi selangkah aku menuju pintu sambil mencoba melupakan apa yang kulihat barusan. Namun saat berhasil mencapai pintu, pemandangan di luar ruangan jauh berbeda dari saat pertama kali tadi aku masuk. Aula bangunan yang sedari tadi sepi kini dipenuhi dengan sosok makhluk-makhluk kecil seperti anak-anak dengan wajah pucat dan hampir semuanya dengan anggota tubuh yang tidak utuh. Mau kemana? Ucap sosok makhluk yang menghadangku di depan pintu. Sesosok tubuh anak kecil pucat dengan tangannya yang menggendong kepalanya sendiri. Dia akan menjadi teman kalian juga. Segera aku menahan niatku untuk keluar ruangan dan mencari salah satu sudut yang paling aman di ruangan itu. Maksud kamu kita gak bisa keluar karena makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu? Ani hanya menggeleng, terlihat berharap sesuatu yang akan ia ceritakan tidak benar adanya. Kata anak-anak yang mati tergantung tadi, yang akan menyerang kita adalah makhluk yang meminta tumbal. Yang meminta tumbal anak-anak dari sejak pabrik ini didirikan. Aku merinding mendengar cerita Ani. Seketika hujan turun begitu deras membuat suasana di ruangan ini semakin mencekam. Aku mencopot sarungku dan mengenakannya kepada Ani agar ia tidak kedinginan. Kamu sudah lihat makhluk itu? Tadi kami berdua, tapi saat menjelang maghrib makhluk itu menangkap anak itu. Dan aku gak tahu lagi apa yang terjadi sama dia. Aku tidak mau menyerah, entah mengapa kondisi seperti ini membuatku sedikit lebih berani. Ani, kita pergi dari sini. Kalau makhluk itu belum muncul, harusnya kita masih bisa menerobos hantu anak-anak itu. Tapi Sebelum sempat berkata lebih jauh, aku segera menggandeng tangan Ani dan membawanya keluar ruangan itu. Seperti tadi, hantu anak-anak korban tumbal itu masih memenuhi aula pabrik. Dengan segera aku merogoh kantongku dan mengeluarkan sebuah korek api pemberian bule dan menyalakannya di depan makhluk-makhluk itu. Seketika cahaya kuning mengelilingiku dan Ani, makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu merasa terusik dengan cahaya itu dan menjauh dari kami. Perlahan-lahan kami berjalan menuju pintu keluar. Ani yang merasa takut dengan semua sosok itu hanya menyembunyikan wajahnya di balik punggungku. Sayangnya saat kami baru berhasil turun, tiba-tiba terlihat bayangan makhluk yang sangat besar di belakang kami. Aku mencoba menoleh ke belakang dan melihat sesuatu berbentuk seperti tangan besar yang sangat panjang meraih ke bawah dari lantai atas. Gila, makhluk apa yang memiliki tangan sebesar itu? Pikirku. Perlahan terlihat bayangan besar menutupi cahaya bulan yang masuk dari lubang langit-langit pabrik itu. Bentuknya menyerupai badan manusia namun sangat panjang. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Cahaya kecil dari korek api ini tidak mungkin mampu melindungi kami dari makhluk itu. Kesini. Samar-samar terdengar suara berbisik dari salah satu sudut bangunan. Matikan api itu. Suara itu terdengar semakin jelas hingga aku memastikan itu adalah suara perempuan. Namun dengan ilmu yang sudah aku pelajari dari Pale, aku bisa merasakan tidak adanya niat jahat dari suara itu. Dengan segera aku mematikan korek api dan mengikuti arah suara itu berada hingga sampai di sebuah ruangan kecil yang sangat gelap. Makhluk berwujud anak kecil itu kembali berkumpul namun tidak di tempat kami berada. Sesekali aku menutup mulut Ani yang masih menahan tangis agar makhluk-makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Entah kami harus bersembunyi sampai kapan. Hujan terdengar semakin deras di luar bangunan dan membuat suara berisik dari seng yang terhantam oleh tetesan air hujan. Kami menghitung detik demi detik yang mencekam dengan sesekali mengintip mengenai keberadaan makhluk hitam besar itu. Saat aku mencoba memberanikan diri untuk keluar, aku kembali mengurungkan niatku saat melihat lengan besar itu sudah menggenggam bagian tubuh anak yang tadi tergantung dengan darah segar yang berceceran. Kalaupun menunggu sampai pagi adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan mencoba bertahan sampai saat itu. Ya, mungkin itu yang terbaik. Cukup lama kami menunggu dan Ani sudah ketiduran selama beberapa lama. Tiba-tiba suara wanita yang berbisik kembali terdengar. Kalau kalian mau pergi sekarang waktunya. Aku memperhatikan keluar saat mendengar suara itu, dan benar makhluk besar itu sudah tidak ada. Tapi makhluk berwujud anak kecil itu masih ada di tempatnya. Enggak, kami tunggu sampai pagi. Kalau pagi sudah datang, kalian sudah tidak ada di alam kalian lagi. Seketika Ani terbangun. Ayo, kita harus pergi dari sini sebelum matahari terbit. Kalau makhluk itu menghilang, kita juga akan ikut terbawa ke alamnya.